point. Pak Prabowo yang tidak kuat sebagai oposisi sehingga kemudian harus bergabung ke pemerintah biar bisnisnya lancar, itu gimana tuh Bang? Kita harus bangga bahwa pemerintah Pak Jokowi ini ingin merangkul. Anda kan bukan kader Gerindra, Anda kader Golkar, wakil ketua umum Golkar bahkan. Tapi Anda rela dipecat dengan hormat dari Golkar demi mendukung Pak Prabowo. Kenapa bisa sampai segitu loyalnya? Ya saya berada di Prabowo Sandi waktu itu kan. Dan dulu saya kan terlibat dalam Pilkada DKI. Waktu itu yang mengusung Pak Anies kan Pak Prabowo juga. Ada cawapres milenial, tapi ada juga anak-anak milenial lain yang mungkin dianggap cukup kesulitan khususnya untuk berekspresi. Di atas ngomong ABCD, tapi di bawah adalah isu sembako, lapangan pekerjaan, corruption. Keberlanjutan IKN, ada kemudian sampai food estate. Gimana menjawab Prabowo Gibran itu adalah periode ketiganya Pak Jokowi? Pembangunan Indonesia selalu pembangunan berkesinambungan. Dulu kan kita kenal anak-anak Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Masalah di Jakarta harusnya diselesaikan, bukan justru pindah ke IKN. Bagaimanapun Jakarta tidak 5 tahun dikelola, 3 tahun dikelola, 2 tahun pandemi. Jakarta punya duit juga, karena ada proyek-proyek di Jakarta yang kalau nggak dibantu dari pusat itu bisa mangkrak. Pengusaha ya pengusaha, bisnis ya bisnis. Pengusaha-pengusaha yang masuk tim sesnya Prabowo Gibran ketika nanti terpilih, hitung-hitungan gizi, amunisi, balik modalnya gimana? Tentunya aparat hukum kita yang mengendalikan hukum di bawah inilah yang tidak transparan. Karena tidak transparan, pendapatan negara nggak masuk. Siap kalah? Pasti harus siap. Hasilnya nggak ada draw kan? Hai, kembali lagi di Livia On Point. Debat perdana Pilpres 2024 sudah usai digelar 12 Desember kemarin. Ada banyak isu yang menarik ketika debat Pilpres perdana kemarin berlangsung. Pertama soal isu demokrasi, juga soal isu kebebasan berekspresi. Dua isu ini ramai dibicarakan bahkan sampai hari ini. Tapi kalau kita bicara sebenarnya strategi apa sih yang dimiliki Prabowo Gibran untuk menepis banyak isu-isu miring yang muncul sejak dua paslon ini resmi mendaftarkan diri ke KPU. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Erwin Aksa. Selamat datang Bang. Terima kasih. Selamat. Bang, gimana kemarin ngelihat debat perdana berlangsung? Ya dari pengamatan, karena kita melakukan polling online ya. Kami mengamati bahwa konsisten dengan apa yang selama ini poster menyampaikan ke publik. Jadi setiap kali Pak Prabowo menyampaikan sesuatu, ada spike yang memperlihatkan bahwa pendukung kami itu senang dengan statement-statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kami melihat ada juga beberapa statement yang kemudian ekspresi daripada pendukung kami kelihatannya tidak super like, artinya like tapi tidak super like. Artinya ini yang perlu diksi-diksi yang dipakai ke depan dalam debat supaya itu tadi memperkuat pemilih kami. Dan juga kan masih ada yang namanya pemilih yang belum menentukan sikap. Ya, sehingga ada pemilih-pemilih yang belum menentukan sikap, sehingga dengan melihatnya debat itu, melihat pesannya, sehingga ada perpindahan pemilih dari paslon lain atau yang belum menentukan pilihan bisa menentukan pilihan nantinya. Tapi kalau Bang Erwin sendiri melihat debat Pilpres kemarin, itu murni debat adu gagasan atau justru lebih seperti adu argumen antar capres saja? Yang pasti Indonesia ini kan beda sama Amerika. Kita ini masih ada budaya timur kita, culture kita juga masih kuat. Sehingga saya melihat kemarin ada seperti tendensius, ada yang kemudian berbicara personal. Jadi sehingga bukan gagasan yang muncul, tapi urusan pribadi yang dimunculkan, yang biasanya masyarakat kita, yang kultur kita Jawa, Timur dan sebagainya, kecenderungannya nggak suka dengan debat-debat seperti itu. Sama seperti kemarin ketika ada pertanyaan soal Pak Prabowo yang kemudian dianggap tidak kuat sebagai oposisi sehingga kemudian harus bergabung ke pemerintah biar bisnisnya lancar, itu gimana tuh Bang? Ya itu lagi, itu kan tendensius, itu kan personal, itu bukan gagasan, sehingga ya kan gak ditanggapin juga kan, karena itu kan tendensius banget, dan itu asumsi yang dibikin
secara pribadi itu kan apa gagasannya di situ. Tapi bisa ya seorang Prabowo Subianto yang kemudian dulu dikenal agak, mohon maaf nih Bang, agak lumayan emosional, tapi kemudian sekarang begitu tenang, kemarin menjawab pertanyaan yang cenderung tendensius dan juga mungkin menyerang personal begitu, tapi kemudian bisa diatasi dengan gembira, bahkan sambil menari-nari kemarin kan, sambil ada gerakan-gerakan pencaksilat ya. Ya beliau itu seorang nasionalis, patriot. Jadi beliau saya ya kagum ya dengan beliau karena itu tadi nasionalismenya tinggi, jiwa patriotnya tinggi. Saya pernah mengantar beliau ketemu Pak Yusuf Kalla waktu beliau tidak terpilih di 2014. Saya antar waktu Pak Yusuf Kalla masuk sebagai wakil presiden, masuk istana Wapres waktu itu di Kebun Sirih. Saya antar dan saya melihat pas beliau bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, yang pertama dilakukan oleh beliau adalah menghormat, ya menghormat dengan gaya militer gitu. Jadi beliau datang ke kantor Wapres waktu itu dan beliau ya artinya mengatakan siap membantu pemerintah. Walaupun 2014 beliau di luar kan, belum di dalam. Tetapi ya disitulah saya melihat beliau adalah seorang yang cinta tanah air, seorang patriot. Beliau tidak ingin ada yang dikatakan hardcore opposition, ya kan. Jadi beliau tetap ingin balancing aja gitu. Nah di 2019, karena saya juga ikut membantu beliau di 2019, ya beliau diajak oleh Pak Jokowi, dan karena beliau punya pengetahuan dalam geopolitik, dalam pertahanan, ya beliau mengetahui juga tentang bagaimana kondisi alutsista kita seperti apa, pertahanan kita seperti apa. Jadi saya kira kita harus bangga bahwa pemerintah Pak Jokowi ini ingin merangkul, ya tidak ingin membangun sebuah perbedaan, dan itu diterima kan. Dan selama 4 tahun terakhir ini kan ya di tengah ada pandemi 2 tahun, tetapi pembangunan juga jalan. Anda kan bukan kader Gerindra, Anda kader Golkar, wakil ketua umum Golkar bahkan. Tapi bahkan Anda rela dipecat dengan hormat dari Golkar demi mendukung Pak Prabowo. Kenapa bisa sampai segitu loyalnya? Kenapa yakin sama Pak Prabowo? Dulu saya kan terlibat dalam Pilkada DKI. Waktu itu yang mengusung Pak Anies kan Pak Prabowo juga. Nah dari situ saya ada hubungan yang baik karena kita sering diskusi, sering ngobrol dan sebagainya. Saya melihat beliau ya itu tadi nasionalismenya dan patriotismenya yang tinggi. Saya kagum sama beliau. Sehingga ya itu tadi saya melihat bahwa 2019 beliau ingin berjuang demi Indonesia sebagai nasionalismenya yang kuat, dan beliau patriot. Ya saya berada di Prabowo Sandi waktu itu kan, dan saya mundur dari partai waktu itu sebagai pengurus. Bang Erwin, 1 kali Pak Prabowo jadi cawapres, ini yang ketiga kali untuk jadi capres. Apa keyakinan yang bikin abang yakin kali ini Pak Prabowo pasti menang? Yang paling penting kan ada nuansa yang berubah, suasana yang berubah. Bahwa pemilih Indonesia itu adalah pemilih tengah, pemilih yang ingin berbicara tentang masa depan, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang ekonomi. Sehingga beliau kan sekarang ini selalu memposisikan sebagai tokoh yang membawa paham-paham tengah, atau paham-paham jalan ketiga, ya, atau yang kita sering dengar dari beliau adalah ekonomi Pancasila yang beliau promosiin gitu, yang beliau ingin bawa dalam pemilu besok dan tentunya kalau beliau terpilih. Kalau kita bicara soal strategi kampanye, kan ada tagline gemoy yang kemudian dipakai oleh pasangan Prabowo Gibran begitu, dengan hal-hal yang lucu-lucu, tapi kemudian kan pasangan lain atau tim ses lain mengatakan itu hanya gimmick-gimmick politik, sementara pemilih sekarang butuh hal-hal yang konkret dan juga serius. Gimana jawab itu? Ya kadang-kadang identitas itu penting ya.
Contoh Pak SBY, ya beliau kan seorang yang kuat narasinya dalam pesan, retorikanya bagus. Kemudian muncul Pak Jokowi yang wong deso, dekat dengan rakyat, ada identitas semacam itu. Nah kemudian sekarang kan masyarakat ingin melihat juga pemimpinnya tegas, tapi di satu sisi ingin pemimpinnya yang lembut. Ya pernah saya beritahu Pak Prabowo lebih setahun lalu ya, saya sampaikan bahwa we don't need a tough person to cut tender chicken. Ya, artinya be soft. Ya alhamdulillah selama lebih dari 1,5 tahun beliau ya, memperlihatkan ya otentiknya. Beliau menggemaskan gitu ya. Dan itu asli, bukan dibuat-buat. Kita sering ngelihat di beberapa media sosial Pak Prabowo joget-joget begitu ya bersama beberapa penyanyi gitu. Misalnya Tarola Teh Meli yang pernah saya lihat sendiri di media sosialnya. Itu natural ya, memang begitu karakternya? Ya begitu, cuman kan sekarang era digital kan, era visualisasi. Kita lihat di Instagram, kita lihat di YouTube, kita lihat di Facebook, apalagi TikTok. Jadi semua era media sosial sekarang ini, sehingga ada faktor psikologi sosial dari visualisasi yang dilihat dari masyarakat dari sosial medianya. Jadi itu natural. Kalau nggak natural kan nggak sering. Dan itu tanpa ditanya beliau udah kayak gitu. Dan itu apa adanya. Cuman selama ini mungkin tidak pernah terekspos karena mungkin dulu eranya belum sosial media yang seperti sekarang ini. Terus mungkin tim digitalnya mungkin tidak mengangkatnya seperti sekarang ini. Tetapi karena era di TikTok yang didorong oleh milenial, ya kemudian muncul kan. Ya, gemoy itu juga dari netizen kan, bukan dari tim. Yang kedua juga beliau memang humanis, ya beliau dekat dengan kalau beliau dulu beliau adalah komandan ya dekat dengan prajuritnya. Cuman kadang-kadang ini kembali lagi pada visualisasi kan. How content creator bisa membuat visualisasinya seperti itu. Nah, dengan semua apa yang muncul di media sosial, itu ada hubungannya nggak dengan ceruk pemilih yang memang di atas 50% sekarang anak-anak milenial? Ya, anak-anak milenial kan ingin mencari pemimpinnya pertama bisa menjawab kegelisahan mereka tentang biasanya lapangan pekerjaan, terus biasa tentang corruption, terus kemudian tentang save the planet. Nah, tentang ya mereka punya cost of living, ya, seperti begitu. Nah, pertanyaannya biasa kita tanya, who do you think can solve your problem? Siapa yang bisa solve your problem? Nah, pertanyaan sederhana. Kamu milih pemimpin yang cerdas atau yang tegas? Kemarin juga sempat disinggung soal cawapres milenial, itu yang sempat disinggung oleh Mas Anies ya. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Ada cawapres milenial, tapi ada juga anak-anak milenial lain yang mungkin dianggap masih cukup kesulitan khususnya untuk berekspresi begitu. Jadi dipilihnya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo secara elektoral menurut Anda itu menguntungkan atau justru merugikan? Kalau kita lihat poster kan impact-nya kan malah positif ya. Bahwa poster mengatakan sekian persen itu kan artinya tidak ada impact pull down. Malah impactnya pull up kan, push up gitu, jadi mendorong ke atas. Jadi bahwa isu yang ada di masyarakat hari ini adalah isu sembako, isu lapangan pekerjaan, isu corruption.
Okay. Jadi itu yang harus dijawab. Jadi masyarakat itu kembali lagi isunya, isu hari-hari, isu setiap hari. Jadi artinya boleh kita di atas ngomong ABCD, tapi di bawah isu mereka adalah isu kehidupan mereka sehari-hari. Okay. Gitu, mereka harus struggle dengan bagaimana beli sembako, bagaimana mereka harus cari lapangan pekerjaan, terus bagaimana mereka merasa bahwa ada ketidakadilan, sehingga perasaan mereka ada yang korup. Tapi gini, selama ini kan cawapres atau wapres lah katakanlah, ini kan dianggap hanya sebagai pelengkap aja, sebagai shadow dari presiden ya begitu. Gimana memastikan Gibran yang dianggap sebagai representasi anak-anak milenial ini bisa betul-betul beraksi ketika nanti jadi wapres ya Pak Prabowo kalau terpilih? Sebenarnya Pak netizen kan milihnya presiden, gemoy kan. Jadi kalau kita tanya pemilih, kamu pilih siapa? Pilih presiden atau wapres? Dia pilih presiden, karena dia cari pemimpin yang bisa menjadi pemimpin. Pemimpin cuma satu, presiden. Nah, sehingga kalau kita tanya netizen, dan kemudian tadi sudah ada gemoy-gemoy itu kan, artinya netizennya melihat Pak Prabowo sendiri gitu. Jadi yang mendorong milenial masuk bukan hanya Mas Gibran tapi Pak Prabowo sendiri. Bang Erwin, kalau dari survei Litbang Kompas terakhir tuh masih ada sekitar lebih dari 20% anak-anak yang mayoritas milenial dia masih gambang belum bisa menentukan pilihan, meyakinkan mereka itu untuk memilih Prabowo Gibran. Itu gimana caranya? Ada dua, ada pemilih pemula yang umurnya 18 tahun sampai 20 kira-kira. Biasanya dia nggak ngerti politik, ya belum tahu lah. Dia nanya ke orang tua, yang bagus siapa? Atau yang di atas 20-an sekian, udah ikut di grup-grup dan sebagainya. Kecenderungannya mereka ikut dalam gerbong yang menang, karena mereka ingin dalam gerbong yang menang, bukan mereka nggak mau di gerbong yang kalah. Jadi biasanya kita sebut bandwagon. Nah, jadi mereka nggak mau di gerbong yang, karena kalau mereka mungkin di grup-grup WA-nya ada kubu A, kubu B, kubu C, ya mereka ingin mensupport siapa yang paling besar pendukung dalam grup keluarga, dalam grup teman dan sebagainya. Dan anak-anak muda itu kecenderungannya nggak mau komen kan. Nah, tetapi pada saat teman-temannya udah mulai komen mendukung Pak Prabowo karena soft dan punya jawaban terhadap keluhan mereka. Nah, itu yang menjadi kata kunci bahwa pemilih milenial ini butuh jawaban terhadap keresahan mereka, dan mereka mencari pemimpin yang tegas yang bisa menjawab persoalan mereka, dan mereka punya hope bahwa 5 tahun yang akan datang pemimpin yang tegas lah yang bisa menyelesaikan persoalan mereka. Bang Erwin, masuknya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kemudian sudah dianggap ya, meskipun nggak ada pernyataan resmi dari Pak Jokowi, tapi masyarakat pasti bisa menilai bahwa itu ada endorsement full dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Gibran. Dan ini sampai bahkan dianggap Prabowo Gibran itu adalah periode ketiganya Pak Jokowi, karena kalau kita lihat dari programnya, kemudian ada keberlanjutan IKN, ada kemudian sampai food estate, itu juga jadi hal-hal yang jadi programnya Pak Jokowi yang juga akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Gimana menjawab Prabowo Gibran itu adalah periode ketiganya Pak Jokowi? Jawaban yang paling simpel, pembangunan Indonesia selalu pembangunan berkesinambungan. Apa yang dibangun oleh Pak Bung Karno diterusin dan diperbaiki oleh Pak Harto. Apa yang telah dibangun oleh Pak Harto kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur, oleh Pak Habibie dulu deh, kemudian oleh Gus Dur, oleh Ibu Mega, kemudian ada pemilihan langsung 2004, dilanjutkan lagi oleh Pak SBY, kemudian Pak SBY 10 tahun, kemudian datang Pak Jokowi 10 tahun juga. Jadi selalu ada pembangunan berkesinambungan. Dulu kan kita kenal anak-anak Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi kita selalu melihat pembangunan itu berkesinambungan. Ada yang kurang, yes, kita perbaiki, kita benahin.
kita koreksi. Ya, harus kita akui juga memang ada yang kurang. Itulah yang kita perbaiki, yang kurangnya. Artinya tetap akan ada program-program baru yang muncul dari Prabowo Gibran, nggak plek-ketiplek periode ketiganya pasti, Pak Jokowi? Karena bagaimanapun penerimaan negara naik. Bagaimanapun investasi kita ke SDM akan naik. Karena kita ingin kualitas SDM kita membaik karena kita punya bonus demografi. Terus kemudian kita butuh job creation kan. Terus kemudian kita ingin investasi dalam hilirisasi yang berteknologi. Dan yang kerja juga adalah bangsa Indonesia. Jadi pasti ada program yang baru kan. Pembangunan Pak Harto kan butuh juga 30 tahun. Baru kemudian pembangunan itu terasa. Tetapi belum cukup, ada yang kurang. Kemudian dilanjutin lagi oleh Pak Habibie, diperbaiki. Dan demokrasinya dibuka, reformasinya dibuka. Kemudian dibuka lagi, dilanjutkan oleh Gus Dur. Kemudian pluralisme ada ya, toleransi diperkuat lagi, lanjutin lagi Ibu Mega. Kemudian Ibu Mega ya memperbaiki MPL yang ada waktu di era Pak Harto ya. Kemudian selesai dan akhirnya kan masyarakat memilih 2004 langsung Pak SBY JK terpilih pada saat itu. Nah, kan masyarakat memilih langsung. Income-nya Ibu Mega. Okay. Yang terpilih orang baru namanya Pak SBY dan Pak JK. Nah, terjadi perubahan dalam kepemimpinan pada saat itu. Dan lagi-lagi pemilu dari pemilu itu bicara ekonomi. Jadi nggak ada topik lain selain ekonomi dalam setiap pemilu. Tapi ada gini, Bang Erwin, ketika kemarin Pak Anies dalam debatnya sempat ngomong, masalah di Jakarta harusnya diselesaikan, bukan justru ditinggal pindah ke IKN. Itu gimana respon itu? Jakarta ada pandemi 2 tahun. Jadi bagaimanapun Jakarta tidak 5 tahun dikelola, 3 tahun dikelola, 2 tahun pandemi. Artinya 2 tahun itu kan tidak pembangunan. Yang ada bagaimana kita menyelesaikan kesehatan. Jakarta punya duit juga, karena ada proyek-proyek di Jakarta yang kalau nggak dibantu dari pusat itu bisa mangkrak. Jadi pada saat itu kita harus ya menaikkan defisit kita dari 3 ke 6. Karena penerimaan negara kurang kan. Jadi kita harus mengeluarkan bond, sun dan sebagainya, instrumen-instrumen seperti gitu. Karena kita membutuhkan biaya kesehatan besar. Dan itu terjadi seluruh dunia. Nah sekarang kembali lagi ke 3. Penerimaan negara udah mulai naik. Jadi kita harus melihat bahwa 5 tahun terakhir ini ada pandemi. 2 tahun, jangan lupa ada pandemi 2 tahun. Jadi pada saat saya tanya kepada pemilih, apakah hidup kamu lebih baik hari ini dibanding pandemi? Jawabannya pasti lebih baik kan? Pandemi susah, hari ini lebih baik. Jadi better today dan pada saat pandemi. Jadi masyarakat kehidupannya, ekonominya mulai membaik. Tapi apa cukup? Belum. Karena ada pandemi pada saat itu. Kalau dianggap gini, perpindahan ke IKN itu hanya akan menguntungkan aparatur negara saja, tidak mementingkan masyarakat, yang pasti elit-elit politiknya aja yang untung, terutama para pebisnis di Indonesia. Gimana tuh responnya? IKN itu kan kesepakatan antara pemerintah dan legislatif. Kan partai-partai ada di situ. Semua partai kan sepakat. Ya, mau yang partai nomor 1, nomor 2, nomor 3, semua sepakat. Anggarannya pun juga disepakati kan. APBN-nya udah disepakatin. Terus apanya mau dipertanyakan? Kalau itu adalah kesepakatan dan ada namanya undang-undang APBN. Nah, pembangunan IKN itu kan lama. Nanti 2045 baru kita bisa melihat hasil. Tapi kan ada progres. Nah, jumlah populasi juga yang ditargetkan 2 juta. Bukan 5 juta, bukan 10 juta. 2 juta. Sehingga ada target populasi yang akan tinggal di IKN itu. Kemudian ada 460 triliun nilai investasi yang akan ditanamkan di sana. Kalau tidak salah 90 triliun itu APBN. Bertahap ya. Dan sampai 2024 kan sudah selesai. Sudah disepakati anggaran itu. Sehingga ada pembangunan berkelanjutan.
di mana nanti di situ ada tematik terhadap IKN itu. Kan kita butuh tematik terhadap kota itu. Sehingga kemudian sedang dibahas sekarang ini Undang-Undang Jakarta. Sehingga Jakarta nanti pembangunannya sudah jelas. Nah, sekarang sedang dibahas lagi bagaimana menaikkan tarif parkir. Ya supaya mobil nggak banyak ke Jakarta. Orang pakai public transport. Nah, jadi istilah saya itu tax the super rich, give back to the poor. Karena ini paham daripada ekonomi Pancasila, ekonomi jalan ketiga. Oke, kalau dibilang gini, katakanlah IKN dan juga food estate itu jadi kekuatan dalam kampanyenya Prabowo Gibran. Tapi yang jadi pertanyaan kan bagaimana meyakinkan seluruh elemen masyarakat, baik mereka itu yang melek informasi maupun yang nggak melek informasi, bahwa program-program kampanyenya Prabowo Gibran, terutama jika nanti terpilih, itu menguntungkan mereka. Ya pasti kan, kita berbicara kesinambungan. Kita berbicara memperbaiki. Ada, kita sekarang tahu harga beras berapa, mahal kan, harga cabai mahal, sehingga kita butuh lahan untuk membangun kawasan yang bisa full mechanized. Karena kan sekarang yang namanya pertanian sudah menggunakan artificial intelligence, sudah menggunakan teknologi dan sebagainya, sehingga kita ingin ada lahan baru yang kemudian itu menggunakan teknologi dan efisiensinya tinggi. Di satu sisi juga yang lahan yang ada sekarang ini jangan dikonversi jadi perumahan. Coba di Kerawang, Bekasi, sawah jadi perumahan sekarang, jadi pabrik. Berarti lahannya berkurang, produktivitasnya nggak naik. Jadi itu juga harus kita pikirkan bahwa kota di Jabodetabek berekspansi. Irigasi yang ada di Kerawang, Bekasi membasir. Karena dikonversi jadi perumahan dan pabrik. Nah, kita harus merelokasi lahan kita ke daerah-daerah tertentu. Baik. Bang Erwin, kalau kita bilang gini, pengusaha ya pengusaha, bisnis ya bisnis gitu. Politik itu ibaratnya jadi komplement ya. Nah, kalau sekarang bicara pengusaha-pengusaha yang masuk ke jajarannya tim sesnya Prabowo Gibran ketika nanti terpilih, hitung-hitungan gizi, amunisi, balik modalnya gimana tuh dengan para pengusaha? Pengusaha paling yang intinya adalah kepastian hukum kan. Kita membutuhkan pemimpin yang tegas untuk membawa kepastian hukum. Kalau enggak, gimana-mana terjadi tidak konsistensi terhadap bagaimana kita menerapkan hukum. Kita ingin kepastian hukum. Kita ingin investasi di sini, kita diganggu-ganggu. Jadi dan juga kita ingin menertibkan jangan sampai ada illegal mining, illegal logging, dan apapun yang bentuknya ilegal. Butuh pemimpin yang tegas yang bisa membasmi mafia-mafia ini. Karena kalau enggak, jalan terus saja mereka tanpa dikontrol negara. Kehilangan pendapatan negara lagi kita. Nah, akhirnya ada permainan di bawah. Yang tentunya aparat hukum kita yang mengendalikan hukum di bawah inilah yang tidak transparan. Nah, karena tidak transparan, pendapatan negara nggak masuk. Jadi kembali lagi kita butuh pemimpin yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Bang Erwin, aku mau masuk ke isu 5 tahunan. Setiap 5 tahunan, karena kebetulan dari 2009, 2014, 19, sampai sekarang mau masuk 2024 gitu. Pak Prabowo ada di setiap rangkaian Pilpres itu ya. Ada isu 5 tahunan soal pelanggaran HAM. Ini lagi rame lagi nih sekarang nih. Apalagi kemarin kan debat Pilpresnya bicara-bicara soal HAM, penegakan hukum, gimana tuh? Ya begini, beliau maju presiden itu Pilpres 2014. 2009 kan Wapres. 2019 presiden. Angkanya kan not bad, 45, 47 kan. Jadi kembali lagi isu masyarakat itu adalah isu makanan, sembako, isu lapangan pekerjaan, kemudian isu ketidakadilan. Jadi masalah HAM. Mereka melihat ada mutilasi di lapangan. Terus kemudian polisi nggak bisa dapat tuh yang potong-potong. Itu apa? Itu HAM nggak? Ya, sekarang banyak kejadian kan. Ada telinganya di sini,
ada kepalanya di sini. Itu kriminal umum. Jadi hukum itu ada. Nah, kemudian udah ada tim investigasi dan sebagainya. Dan beliau bisa masuk Amerika kok. Buktinya Biden yang namanya pro demokrasi dan juga yang namanya Demokrat Party itu kan nggak suka sama HAM ya, isu-isu begitu. Buktinya beliau kan bolak-balik ke Amerika. Artinya negara seperti Amerika sudah mengatakan ya mereka pasti kan melakukan due diligence kan, memeriksa setiap siapa warga negara dari negara mana yang ingin masuk ke Amerika pasti kan diperiksa background. Jadi ya kita tanya yang membawa isu HAM di seluruh dunia siapa? Amerika Barat, the West. Yang mereka selalu mengajarkan kita tentang hak asasi manusia. It's the West. Kalau West saja menerima, artinya kan ya mereka lah yang harus mengatakan ada persoalan. Karena mereka yang mensponsori, mereka yang memberikan donasi kepada NGO-NGO. Nah, jadi kita pertanyakan aja kepada ya ada dubes Amerika di sini. Jadi jelas itu goreng-gorengan politik menurut Anda ya? Kan lagi-lagi isu yang dibawa ini berbeda dengan isu elit. Elit can say HAM, tapi masyarakat isunya sembako. Jadi tetap aja mau digoreng di atas, tetap aja masyarakat. Jadi masyarakatnya lapar gitu nih sekarang. Gak ada perutnya, gak ada isinya nih. Kalau saya bilang frasa saya, ini masalah perut, Bung. Ya mereka bagaimana biasa hidup besok, bagaimana bisa makan besok, bagaimana bisa dapat lapangan pekerjaan, terus mereka bisa ngurus apa surat-surat transparan, nggak dimintain duit. Jadi kembali lagi bahwa isu yang di atas sama di bawah ini beda. Gitu. Bang Erwin, kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran terpilih, isu-isu soal kebebasan berdemokrasi, berpendapat di ruang publik itu nanti gimana ke depannya? Undang-undangnya dulu harus kita perbaiki kan, undang-undang ITE. Ya, karena disitulah sebenarnya pangkal persoalan ini. Karena orang kan tidak bisa menyampaikan ekspresinya ke publik melalui sosial media, karena kan ada yang lapor, pencemaran nama baik, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, itu kan pidana. Ya. Jadi undang-undangnya harus diperbaiki. Karena undang-undang ITE ini kan dibuat sebenarnya untuk bagaimana mencari teroris, bagaimana mencari orang yang money laundering, tapi dipakai pencemaran nama baik. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau dulu kan ada Dewan Pers, karena mainstream kan. Kalau sekarang kan nggak ada, sosial media emang ada Dewan Persnya. Kalau di zamannya Pak Jokowi kan ada beberapa misalnya penghinaan-penghinaan kepada Pak Jokowi mungkin secara pribadi gitu. Tapi ada yang diproses karena mungkin dilaporkan oleh pihak ketiga, tapi ada yang kemudian tidak diproses. Kalau nanti Pak Prabowo yang menghadapi hal demikian gitu, kira-kira Pak Prabowo akan bersikap kayak gimana, Bang Erwin? Ya beliau orangnya beliau kan sekolahnya di luar negeri juga. Beliau mengerti yang namanya demokrasi. Dan beliau punya pengetahuan tentang geopolitik, dan beliau berkali-kali mengatakan bahwa beliau adalah pro demokrasi. Jadi otomatis, dan apalagi kalau beliau tegas, otomatis sampai di akar rumput akan mengikuti begitu. Jadi kembali lagi kita mencari pemimpin yang tegas supaya ada ketegasan, termasuk ketegasan sampai ke bawah. Masih berurusan dengan hukum HAM dan juga demokrasi, kalau kita ingat kan beberapa waktu belakangan ini justru banyak pegiat-pegiat HAM, aktivis 98 yang justru ikut gabung sama Pak Prabowo ya di Pilpres sekarang gitu ya. Yang mungkin bahkan beberapa tahun sebelumnya ikut nyerang Pak Prabowo. Kenapa begitu? Kenapa namanya mereka bisa banting setir? Namanya politik. Itu masuk ke bagian strategi kan? Namanya politik. Politik itu sering berpindah-pindah. Tergantung perasaan mereka. Ya, memang 98 mungkin isu itu diangkat karena untuk mendegradasi Orde Baru kan. Nah, kan kita udah capek nih reformasi. Emang kita mau reformasi melulu nih. Nah, sekarang kan isu kita Indonesia Maju. Sehingga kita close the chapter reformasi. Kita berbicara masa depan. Sehingga tidak relevan lagi
kita ini bangsa pemaaf kan. Terus kemudian yang terjadi 98 itu adalah krismon. Krisis moneter dulu loh yang mulai. Ada krismon. Krismon kemudian terjadi inflasi. Sembako lagi urusannya. Masyarakat gak bisa beli pangan, makanan. Karena harganya mahal. Suku bunga waktu itu sampai 60% loh pada saat itu. Sehingga bebannya tinggi. Akhirnya ada gerakan yang turun, bahwa movement. Jadi 98 itu adalah movement. Jadi movement itu turun, kemudian movement itu kemudian membuat Pak Harto ya ikhlas, ya sudah saya mundur, saya berikan ke Pak Pak Habibie. Beliau nggak di impeach. Beda sama Gus Dur. Gus Dur kan di impeach sama MPR. Jadi ya harus dipisahkan dulu nih, harus flashback. Bahwa beliau mundur tahun 98 di istana. Beliau kemudian menyerahkan ke Pak Habibie. Beliau menyaksikan pelantikannya Pak Habibie. Beliau keluar dari istana naik mobil pergi ke Cendana. Beliau nggak lari ke luar negeri loh. Beliau nggak seperti Marcos pergi ke Hawaii. Nggak, beliau di Jakarta bebe aja. Emang ada yang datangin Cendana? Enggak ada. Fine-fine aja. Pak Habibie datang dengan cepatnya menyelamatkan ekonomi, membuka demokrasi, kebebasan pers. Kemudian persoalannya menjadi membaik dalam 1,5 tahun. Bang Erwin, aku mau masuk ke strategi pemenangkan Prabowo Gibran. Memenangkan Jawa itu kan sama aja memenangkan Indonesia, anggapannya gitu ya, karena kan ceruk suaranya itu ada di Jawa. Jawa Barat itu kantong suaranya Pak Prabowo, bisa dikatakan gitu dari setiap pilpres. Tapi Jawa Tengah itu kan masih kebagi nih antara Gibran sama Pak Ganjar mayoritasnya. Itu gimana strategi memenangkan Jawa Tengah, terutama juga Jawa Timur? Pemilu itu adalah isu. Isu kita ekonomi kan. Jadi siapa yang bisa menyampaikan isu itu kepada pemilih dan menyampaikannya dengan benar, menggugah perasaan mereka, mereka akan berpindah, ya. Dan apa yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini, ada terjadi perpindahan suara. Kan Kompas sudah menemukan juga itu kan, bahwa ada perpindahan suara yang pindah sehingga angkanya naik spike dia kan. Jadi ya kita tanya ke peneliti, ada apa dengan itu kan? Bagaimana memenangkan? Ya lagi-lagi mainstream pasti menjadi sumber berita. Kemudian ada sosial media. Jadi masyarakat kita kan sudah 70-80% on internet. Jadi mereka sudah ada di handphone. Jadi kembali lagi medianya, message media. Gitu. Bang Erwin, kurang lebih 60 hari kan menuju ke Pilpres begitu ya. Dengan masa kampanye yang begitu singkat, itu menguntungkan atau justru merugikan? Ya begini, yang kita nggak inginkan adalah blunder kan. Jadi yang ada adalah karena biasanya kalau orang yang di atas diserang dengan negatif campaign kan. Nah caranya untuk mendegradasi. Nah bisa betul teorinya, bisa enggak. Sehingga menurut saya waktu yang singkat bisa terjadi perubahan. Kenapa? Kalau orang blunder, ya bisa saya ada namanya movement, gelombang dan sebagainya ya. Itu bisa berubah. Ya contoh waktu itu orang mengatakan Hillary Clinton bakal menang, tapi dia di-attacking dengan bahwa Hillary Clinton pembohong. Trump yang menang. Ya mana kita tahu. Bang Erwin, ini kan saya bilang kerjaan Anda banyak banget ya. Karena selain jadi Waketum Golkar, jadi Wakil Ketua pemenangan Prabowo Gibran, tapi Anda juga nyalek juga, masuk ke bursa Cagup DKI juga. Gimana bagi fokusnya Bang? Ya enjoy aja lah. Enjoy aja kan. Yang penting kita senang aja dengan kerjaan kita kan. Ya, saya sama kamu. Kalau kamu nggak senang sama kerjaan kamu, pasti capek kan. Tapi kan tetap harus bolak-balik dapil Bang. Ya kan dapilnya dekat. Di Jakarta sini ya, dapil 3 ya. Tapi ngapain Bang masih nyalek Bang? Kan masuk bursa Cagup kan. Saya di Golkar kita punya prinsip meritokrasi kan.
kita punya prinsip pragmatisme, kita punya prinsip honesty. Saya kan belum pernah melalui proses itu. Oke. Kalau di Dapil Abang tuh kira-kira problemnya yang paling harus ditaklukkan tuh apa sih? Yang paling kerasa ya air bersih. Air bersih, iya lah ya. Ya, terus kemudian lagi-lagi lapangan pekerjaan. Lagi-lagi juga harga sembako. Ya kembali lagi juga mereka masih merasakan ketidakadilan. Mereka mau sekolah di SMA, SMP anaknya, mereka nggak bisa masuk. Ya, terus kemudian mereka mau ke rumah sakit, mereka harus ngantri. Jadi masyarakat tidak adilan lagi. Bang, ngelihat seorang Erwin Aksa itu kan nggak cuma seorang politisi tapi juga pengusaha hebat. Gimana tuh mewujudkan ekspektasi para pemilih ketika milih Abang? Wah, pokoknya lapangan kerja lah kalau milih Erwin Aksa harus ada gitu ya. Pokoknya nggak bakal jadi pengangguran lah, bisnis lancar lah. Itu gimana tuh Bang, ekspektasi ya, ini? Saya kan mengerti tentang perilaku para pelaku usaha karena saya datang dari pelaku usaha kan. Yang pasti kita harus bawa yang namanya keberpihakan. Banyak saya mendengarkan masyarakat kita ada pabrik di situ, tapi kok yang kerja orang luar, bukan masyarakat di sekitar pabrik itu. Jadi lagi-lagi ini keberpihakan. Kalau nggak ada skillnya, ya reskill dong, dan sebagainya. Jadi harus ada keberpihakan. Yang namanya industri di Jakarta Utara, Jakarta Barat luar biasa, di Pulau Seribu juga luar biasa. Tetapi lagi-lagi yang datang dari luar, padahal masyarakat masih banyak di sana. Malah jangan salah, Jakarta ternyata masih ada kampung. Mereka masih mengatakan saya hidup di kampung. Padahal kita kota yang sudah APBD-nya 85 triliun kan, berarti something wrong. Mereka butuh perumahan murah, mereka butuh air. Ya, mereka butuh pengolahan air limbah, mereka butuh pengolahan sampah modern. Ya mereka butuh juga ruang terbuka hijau. Yang di sana satu rumah bisa 3 kakak. Jadi mungkin di desa mereka bisa menikmati yang namanya oksigen dibanding sini gitu. Tapi Bang Erwin kalau disuruh milih jadi anggota legislatif atau jadi gubernur DKI, kira-kira lebih menarik yang mana? Di Golkar itu kita punya prinsip meritokrasi, pragmatisme, honesty. Jadi kita harus berproses. Jadi kita berproses aja dulu. Jadi jalanin aja dulu kira-kira. Jalanin aja. Kalau kita terlalu loncat-loncat, ntar kita pusing ntar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan cepat. Tolong dijawab cepat ya Bang. Betul. Kalau melihat program dari pasangan Anies Mohaimin, seperti apa programnya? Ya, menurut saya janji. Program Prabowo Gibran? Meneruskan. Programnya Ganjar Mahfud? Janji. Sosok Anies Baswedan? Ya, yang jelas beliau udah religius, masih pakai kopiah gitu. Sosok Prabowo Subianto? Beliau nasionalis patriot. Sosok Ganjar Pranowo? Ganjar sosoknya adalah humanis. Lucu. Erwin Aksa? Tegas. Siapa pemenang Pilpres 2024? Pemimpin tegas. Siap kalah? Pasti harus siap. Hasilnya nggak ada draw kan? Bukan bola ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Livian Fine. Itu dia tadi perbincangan saya bersama Bang Erwin Aksa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Living on point.